masih di 1220. Parameternya adalah 2800. Ya. Kemudian kita ke Palikanci di kilometer 211B ini untuk melihat ya kendaraan yang masuk dari Pejagan ya atau dari feeder-feeder yang ada setelah Kali Kangkung. Ini angkanya juga masih di bawah parameter yang ada, rata-ratanya ada di 881 kendaraan dari parameter 2800. Jadi secara keseluruhan jadi masih berada di bawah parameter sampai tadi jam 10 ya. Sampai jam 10, kemudian trennya memang ada kenaikan di masing-masing traffic counting kita, ada kenaikan ya. Namun ini masih belum signifikan. Jadi kami memutuskan ya untuk one way dari 414 ke 72 sesuai jadwal jam 14.00. Ini sementara kami tidak laksanakan melihat parameter-parameter yang tadi ya. Kemudian untuk kontraflow di 72 sampai dengan 47 ini juga angkanya masih rendah ya. Kita lihat traffic counting yang ada di 71 ini angkanya masih 2036 dari parameter 2800. Kemudian di 61 ini setelah pertemuan Transjawa dan Cipularang Bandung, ini angkanya ada di 2245 ya. Dari parameter 5500 dan di 43 ya. Ini angkanya baru 1101 dari parameter 4100. Jadi untuk Japek juga kita akan melihat angka-angka dari counting tadi. Jadi untuk arus balik juga belum kita berlakukan. Ya karena angkanya masih di bawah parameter. Ini saya kira yang perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat ya yang akan melakukan perjalanan balik dari kampung halaman masing-masing. Nanti apabila ada perkembangan ya traffic counting terutama di 211B Palikanci, kita akan melakukan diskresi kepolisian ya. Kalau angkanya sudah tinggi di 211 Bandung Palikanci, kita akan melakukan kemungkinan one way dari 188 dulu Palimanan ya. Kalau angka dari timur, dari Banyumanik, dari Kali Kangkung, dari Semarang Batang ini masih rendah. Tapi di Palikanci kalau tinggi itu berarti dari arus dari Pejagan ini cukup deras. Sehingga kita akan berlakukan diskresi kepolisian one way dari 188. Ini lihat angkanya ya. Kalau Palikanci Palimanan sudah one way berarti di Japek ini harus kontraflow. Ya, saya kira itu tetap kami menghimbau pada calon arus balik untuk tetap jaga keselamatan ya. Pastikan kesehatan yang fit, prima ya. Kemudian kendaraan juga yang prima, ikuti arahan petugas dan rambu-rambu yang ada. Kalau lelah silakan berhenti. Saya ulangi, kalau lelah silakan berhenti ya. Silakan ke rest area, kalau rest area sudah tutup, silakan exit keluar tol ya, exit tol terdekat sehingga bisa istirahat lebih nyaman, lebih aman dan lebih lama nantinya ya. Saya kira itu belajar dari beberapa kejadian yang kemarin ya, di 58 maupun di 370 ini semuanya adalah karena kelelahan ya. Tolong ini disampaikan kepada masyarakat, ini sangat fatal akibatnya kalau kita sudah lelah tetap memaksa untuk berkendaraan. Dan berdoa jangan lupa ya, untuk selamat kita. Kalau menaiki angkutan umum, pastikan angkutan umum yang resmi ya, biar terjamin ya, terjamin kendaraannya sehat dan sebagainya. Saya kira itu, terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puncaknya tanggal 14-15, kemungkinan 15. Besok lusa, besok tuh 13, 14
14 mulai hari Minggu dan Senin. Makanya kemarin Pak Menhub juga menghimbau untuk mudik lebih awal. Balik lebih awal, mulai hari ini ya besok ya. Jangan nunggu puncak. Atau kami juga menghimbau mudik mundur balik setelah tanggal 17 ya, 18, 19. Tol juga memberi potongan harga di tanggal 17, 18, 19. Manfaatkan itu sehingga tidak semua di puncak arus. Silakan para mungkin kementerian, lembaga, swasta yang bisa bekerja melalui rumah, work from home, itu bisa dilaksanakan. Ya. Tergantung traffic counting ya. Apa besok, nanti sore, kita terus monitor, terus pantengi terus traffic counting ada, ya. Tetap berlaku, ya tetap kita berlakukan paralel dengan pelaksanaan rekayasa lalu lintas tadi dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 0. Ya, belum diberlakukan. Ya. Nanti kameranya kan ada di Kali Kangkung, ya. Kita pasang di situ. Ya, jadi secara nasional kecelakaan lalu lintas ini ada penurunan ya dari 2.159 turun menjadi 1.835 atau turun 15%. Ya. Kemudian yang meninggal juga ini turun ya 3% dari 291 menjadi 281. Untuk luka berat ini ada kenaikan 13%. Dari 281 menjadi 317. Untuk luka ringan juga turun dari 3036 menjadi 2424. Itu kita bandingkan masa arus mudik dan balik tahun lalu 2023. Kemudian untuk kasus yang terjadi, kalau kita lihat model tabrakannya dan lain sebagainya, ini terbanyak ya, jenis tabrakan terbanyak ini masih depan-depan ya, ada 25%, turun 25%, ada 4.433, kemudian depan belakang ya ada 379 kasus. Laka tunggal ini cukup tinggi. Depan belakang ini artinya tidak menjaga jarak. Bisa juga ngantuk menabrak, tidak antisipatif. Ini nabrak belakang. Ini ranking kedua. Ranking ketiganya laka tunggal. Nah, ini laka tunggal juga kemungkinan tadi kelelahan ya, microslip dan lain sebagainya. Ini laka tunggal. Ada 342 kasus tabrak orang, pejalan kaki, ini ranking keempat, dan ranking kelima depan samping. Itu jenis tabrakannya. Kemudian yang terlibat kecelakaan, ya, yang terlibat kecelakaan ini masih sepeda motor ya, yang tertinggi. Sepeda motor ini masih tertinggi, kemudian disusul oleh kita lihat datanya dulu ya. Sepeda motor itu 73%. Ya, disusul oleh kendaraan angkut orang atau bis 12%. Ya. Kemudian disusul oleh angkutan barang 10% dan mobil pribadi 2%. Yang lainnya 3%. Ya. Kemudian yang tertinggi ada di wilayah Polda Jatim, ya. Kemudian Polda Jateng, Metro, Sulsel dan Bali. Itu 5 terbesarnya. Ya.
Ya itu, kita melihat dari model kecelakaan ya, yang kita lihat tadi datanya, ini masih banyak dipengaruhi oleh tingkat kelelahan. Ya, kelelahan pada saat mengendara. Kami tetap menghibau pada saat arus balik ini, pastikan kesehatan ini stamina dalam keadaan prima. Ya. Jangan sekali-kali memaksa untuk terus berjalan, berkendaraan, mengemudi pada saat konsentrasi sudah berkurang, sudah kelelahan, harus istirahat, stop. Ya, untuk kendaraan itu 4 jam, ya 4 jam harus istirahat, maksimal itu. Kalau 2 jam sudah lelah, silakan istirahat. Ya, 4 jam istirahat, minimal 30 menit. Ya, minimal 30 menit. Kemudian kalau kendaraan pakai roda 2, ya 2 jam itu maksimal harus istirahat. Ya, silakan istirahat, refresh, baru kembali. Untuk angkutan umum, ya itu masa kerja itu 8 jam. Ya, kalau sudah 8 jam berarti pakai supir cadangan. Ya, ini teman-teman para pengusaha bis, travel ya, harus ada supir cadangan sehingga ini keselamatan ini bisa tetap kita jamin ya untuk keselamatan ini. Saya kira itu ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih.